kembali lagi di channel saya Vivi, dan terima kasih sudah mengklik dan menonton video saya. Ini saya ingin berbagi resep membuat kemplang udang buatan saya. Siapa tahu di antara penonton saya ada yang berminat untuk membuat kemplang udang, bisa menjadikan resep saya sebagai referensi, dan juga ini sebagai dokumentasi saya. Dan ini adalah resepnya. Nah, berikut adalah bahan-bahannya: udang yang telah digiling, ikan yang telah digiling, sagu, 2 putih telur, 1 kuning telur, air dan garam, dan MSG tentu saja. 1 sendok full garam, tambahkan lagi setengahnya. Lalu 1 sendok full micin. Micin sangat diperlukan dalam pembuatan kemplang atau kerupuk udang ya, karena kalau kita hanya menggunakan garam atau gula saja akan berbeda rasa dan warna dari kerupuk udang tersebut. Lalu kita tambahkan 2 putih telur dan 1 kuning telur. Putih telur sangat membantu untuk membuat kemplang menjadi lebih mengembang ya saat kita membuat kerupuk atau kemplang udang. Kemudian kita campurkan daging udang. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita campurkan daging ikan. Kenapa kita mencampurkan daging ikan? Karena mencampurkan daging ikan dalam pembuatan kerupuk udang itu memang harus ya, karena akan membuat tekstur dan rasa dari kerupuk udang tersebut jauh lebih enak. Batuk di koming aja. By the way, itu suara batuk mama saya ya. Oke, lanjut. Ikannya harus kita aduk-aduk kurang lebih 10-15 menit ya, sampai dia mengembang intinya. Ini proses yang sangat penting dalam pembuatan kerupuk atau kemplang, karena menurut pengalaman saya setelah bertahun-tahun saya membuat kerupuk atau kemplang, saya perhatikan proses dalam pembuatan kerupuk atau kemplang yang membuat kerupuk dan kemplang saya mengembang itu adalah: pertama, saya menggunakan telur putih yang banyak. Itu seharusnya saya gunakan 3 putih telur, tapi nggak apa-apa pakai 2 putih telur. Lalu saya aduk dengan sangat lama, kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kita campurkan dengan terigu secara perlahan ya. Juga dalam terigu lagi, salah cuy, sagu. Ketika kita mencampurkan sagunya juga harus perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit. Karena saya pernah sekali dulu membuat, pertama kali saya baru belajar membuat kemplang atau kerupuk. Saya langsung campurkan setelah daging ikannya tuh atau udangnya sudah saya aduk merata, saya langsung campurkan 1 kilo ikan dan 1 kilo sagu. Hasilnya sungguh jelek sekali ya. Hasilnya itu adalah dalam proses pembuatannya itu adonannya menjadi tidak menyatu ya, sama sekali tidak menyatu. Lalu waktu kita mengaduknya pun menguleni, maksudnya ya, waktu kita menguleninya pun itu sangat berat itu. Lalu setelah saya rebus, hasilnya di tengahnya tuh matangnya nggak merata ya, seperti mantah tengah gitu, seperti itu. Sekarang saya ingin membentuk dari kemplangnya ya, atau kerupuknya. Sebelum saya membentuknya, saya olesi dulu talenanya dengan sagu supaya adonannya tidak lengket. Saya terus menguleni, lalu saya akan banting-banting. Nggak tahu, menurut salah satu ibu-ibu yang saya pintai resepnya, dia bilang kita harus membanting-bantingnya dahulu agar dia akan menjadi lebih mengembang ketika digoreng, maksudnya lebih membesar. Nggak tahu lah benar apa enggaknya, tapi menurut saya sih supaya adonan kemplang atau kerupuk kita jadi lebih mengembang itu ada di proses pengadukannya dan juga putih telur ya, dan merebusnya kurang lebih 45 menit. Setelah kemplang atau kerupuknya diangkat,
kita angin-anginkan. Lalu biasanya saya akan masukkan ke dalam kulkas agar adonannya menjadi keras dan gampang diiris. Nah, ini saya irisnya tipis-tipis sekali. Setelah itu saya susun di atas tampan. Nah, ini kerupuk udangnya sudah saya jemur dan dia tengah hari ini sudah melengkung. Akan saya balikan agar maksudnya bentuk dari kerupuk udangnya menjadi lebih baik dan juga pengeringan dari kerupuk udangnya jadi maksimal ya. Lalu saya menggoreng kerupuk udangnya. Saya menggunakan dua pengapian, maksudnya dua kuali. Satu kualinya yang kecil itu saya gunakan api yang sangat kecil sekali. Setelah itu kerupuk udangnya menjadi lebih besar, saya gunakan di kuali yang besar nih, apinya tuh gede ya. Jadi api kecil sekali di kuali kecil dan api yang besar di kuali yang besar, dan hasilnya kerupuknya menjadi lebih besar. Karena kalau kita kebetulan kerupuk saya ini saya irisnya lumayan tebal, jadi harus menggunakan dua penggorengan, maksudnya dua kuali, satu api yang kecil sekali dan satu api yang besar. Kalau kerupuk kalian tipis, kalian ngirisnya tipis, itu kalian bisa menggunakan satu kuali yang api sedang. Tapi kalau kerupuk kalian lumayan tebal, kalian harus menggunakan dua kuali dengan api kecil sekali dan api yang besar sekali. Maka hasilnya akan menjadi besar kerupuknya, maksudnya. Saya sudah pernah mencobanya. Dulu saya nggak tahu kok kemplang atau kerupuk saya kok gini-gini aja ukurannya. Lalu saya coba untuk satu api yang kecil sekali, seperti yang kalian lihat nih. Ini apinya super kecil. Nah, kerupuknya itu ngembangnya juga sedikit. Lalu saya akan campurkan dengan di kuali yang akan saya, maksudnya taruh di kuali yang besar, di api yang besar. Coba kalian lihat, hasilnya akan sangat berbeda. Tuh. Tuh, kalian lihat ya. Nah, kan seperti sihir kan, langsung gede kan. Oke. Nah, ini adalah hasil dari kemplang udang buatan saya. Nih, gede kan? Nah, ini kemplang udangnya gede. Oke, kita sekaligus mukbang ya kemplang buatan saya ya. Enak loh.
Gede kan hasilnya. Kalau lihat aslinya ini kemplang udang saya ini gede loh. Nah, ini hasilnya. Oke semuanya, sudah selesai dan tidak mungkin kan saya menghabiskan kemplang yang sebanyak ini. Nanti akan saya bungkus dan dimakan bersama dengan keluarga saya tentunya. Dan kalian ada yang berminat membuat kemplang udang mungkin atau kerupuk udang, kalian bisa melihat video saya sebagai referensi. Tidak harus kalian ikuti juga. Kalian bisa melihat atau mencontohnya, nanti kalian bisa mengembangnya jadi lebih baik dari saya. Dan sekian dan terima kasih. Oh ya, tentu saya kalau kita beli jauh lebih mahal kan. Jadi buat sendiri jelas jauh lebih enak dan jauh lebih murah. Apalagi kalian yang tinggalnya dekat laut atau di rumah kalian sedang musim udang dan ada yang jual udang dengan harga jauh lebih murah daripada hari-hari biasanya atau dari pasar. Nah, kalian bisa membuat kemplang udang dan rasanya jauh lebih enak daripada kalian membeli dan udangnya beneran kerasa kan. Nah, sekian dulu dan terima kasih. Dadah.